قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Sedaya mikiraken tiyang sanes, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhih. Gusti Allah badhe nulung nek kita niki nulung wong liya. Nek kita niki pengen ditulung kalih Gusti Allah, nulung wong liya. Makane sedaya mikiraken tiyang sanes. Semua ini. Nah, walaupun orang baru masuk Islam sehari, kalau dia memikirkan orang lain, nanti Allah akan tolong. Tahun 90-an saya itu ke Pakistan. Ada istimewa di sana. Besar, ada 1 juta lebih orang datang. Waktu itu ada datang orang dari Norwegia, namanya Harun. Asalnya namanya nggak tahu, setelah masuk Islam namanya Harun. Dia itu cerita, asalnya dia masuk Islam itu gara-gara adiknya yang perempuan. Itu asalnya dikirim jamaah 4 bulan dari Pakistan ke Norwegia sana. Selama 4 bulan itu nggak ada orang mau masuk Islam, cuman 1 aja, perempuan lagi. Tapi perempuan ini mikir orang lain, akhirnya ngajak saudaranya, namanya Harun yang datang ke istimewa itu. Kemudian Harun ini mikir teman lagi, sehingga dalam masa tidak sampai setengah tahun itu sudah ribuan orang masuk Islam di Norwegia itu. Bikin masjid, ada sholat jamaah, ada Jumatan. Satu orang mu'alaf. Jadi kalau kamu mau mikir orang lain, nanti rohani kamu tuh meningkat. Jadi kalau hanya mikirkan diri sendiri, kamu akan jadi lemah. Kalau kamu ingin kuat, pikir orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu menolong orang lain. Insyaallah ya. Kalau kamu nolongnya urusan dunia, akan datang pertolongan Allah urusan dunia. Kalau kamu nolongnya urusan agama, akan datang pertolongan Allah urusan agama. Kalau nolongnya besar, pertolongan Allah akan datang besar. Kalau nolongnya sedikit, ya datangnya sedikit juga. Maka para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah itu orang yang mikirkan orang lain urusan agama. Orang-orang yang punya derajat dunia, itu namanya Pak Lurah, Pak Bupati, dan lain-lain sebagainya itu. Kenapa kok punya derajat dunia? Karena dia mikir dunianya orang lain. Maka dia punya pangkat dunia, karena dia mikirkan dunianya orang lain. Kalau dia ini mikirkan agamanya orang lain, maka dia akan punya pangkat agama. Ada orang India, namanya itu Dr. Sanaullah. Dokter ini, dokter dunia, bukan dokter agama. Waktu tamat SMA, kira-kira umur 19 tahun, dia belajar di Perancis. Kira-kira 40 tahun yang lalu, sekarang sudah tua, saya pernah keluar dengan dia. Ketika mau berangkat ke Perancis, tanya kepada para ulama di sana, di India sana. Saya ini mau ke Perancis, apa nasihatnya? Maka para ulama itu mengatakan, Perancis itu seperti lautan. Lautan maksiat, lautan kufur, lautan musyrik, lautan segala kejahatan, itu ada di sana. Kamu masuk ke lautan, kalau diam saja ya tenggelam. Tapi kalau kamu masuk ke lautan, kamu gerakkan tangan kamu, kaki kamu akan mengambang dan selamat. Maksudnya bagaimana? Kamu nanti di sana ajak orang-orang Islam dari negara mana-mana yang pada belajar di sana itu untuk mengamalkan agama, untuk menghidupkan masjid, untuk keluar 3 hari. Nah, pada waktu itu seluruh Perancis itu baru ada 1-2 masjid. Itu pun kalau Jumatan hari Minggu. Karena kalau hari Jumat semua kerja semua. Jadi kalau Jumatan hari Minggu, nggak ada masjid Jumatan itu.
Tanah Allah ini bergerak ke sana. Kurang lebih 5 tahun dia selama kuliah di sana. Sekarang ini setelah 40 tahun dari kepergian Tanah Allah itu, ada 4.500 masjid di Prancis. Dan itu hidup semua amalan. Dimulai dari pelajar SMA yang pikir. Ada orang namanya Andri, murid Man Madiun, ikut sanlat 3 hari di sini. Setelah itu dia kuliah di IAIN. Kemarin membuat sanlat seperti ini juga di pesantren Al-Hakiki Sidoresmo Jagir Surabaya. Satu orang sekarang bikin sanlat, ngundang teman-temannya bikin sanlat di sana. Kemarin ada berapa ratus orang, ratusan orang itu ikut sanlat. 800 orang di Surabaya. Satu orang sanlat Madiun. Belajar cuma 3 hari di sini. Sekarang gurakkan banyak orang di sana. Sekarang naik lagi Sunan Ampel. Nah, kamu kira Sunan Ampel itu orang tua, jenggot putih gitu? Enggak. Datang ke sini umurnya baru 19 tahun. Sunan Ampel itu ya seperti anak SMK lah gitu. Tapi ini orang mikir agama, ini otaknya ini mikir agama aja. Selama 40 tahun seluruh Jawa masuk Islam. 40 tahun seluruh Jawa masuk Islam. Maka orang itu kalau mau mikir agama nanti jadi kuat. Tapi kalau hanya mikir perutnya aja, nanti jadi kayak kucing. Ya. Ramadan nggak Ramadan makan aja namanya kucing itu. Jadi kalau orang Ramadan masih makan juga siang, apa bedanya dengan kucing? Malah baikan kucing kakinya 4, dia kakinya cuma 2. Kalau orang Ramadan atau bukan Ramadan tidak menutup aurat, wanita nggak nutup aurat, kalah dengan kucing. Kucing aja masih nutup aurat semua, ada pakai bulu, baju bulu. Ayam aja masih pakai celana sampai dengkul. Ini manusia kok nggak pakai tutup aurat, kalah dengan ayam. Anak-anak semua, setelah kamu keluar 3 hari ini, mesti kamu harus bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau kamu bisa mengambil satu kesimpulan ini, kamu berarti lulus. Apa kesimpulan ini? Agama itu penting. Sangat penting. Bahkan yang terpenting dari segala yang penting. Karena apa? Dunia penting, urusan dunia penting. Tapi urusan dengan yang menciptakan dunia lebih penting. Urusan dengan orang tua penting, tapi urusan dengan yang menciptakan orang tua lebih penting. Saya tidak mengatakan urusan dunia nggak penting loh ya. Penting juga, tapi urusan dengan pencipta dunia lebih penting. Itulah agama. Maksudnya agama ini Islam. Nah, kalau bukan Islam itu bukan agama. Menurut Allah, inna dina indallahil Islam. Menurut Allah agama itu Islam. Nah, itu Islam itu agama. Harus mantap. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min bahwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia akan rugi selama-lamanya. Agama ini penting. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena masalah agama. Dunia hiruk pikuk ini semua diciptakan oleh Allah karena agama. Untuk apa? Untuk ujian siapa yang mau ngamalkan agama, siapa yang nggak mau ngamalkan agama. Dunia ini isinya cuma 2, enak dan tidak enak. Enak itu ujian syukur apa enggak enak itu adalah ujian sabar atau tidak. Seluruh alam dunia ini adalah tanda-tanda keagungan Allah. Matahari terbit, matahari tenggelam, tumbuh-tumbuhan, lautan, daratan, gunung-gunung. Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Yang paham, melihat gunung teringat Allah, melihat matahari teringat Allah, melihat tumbuh-tumbuhan teringat Allah. Dari tanah kok bisa keluar semangka, dari tanah keluar tebu, dari tanah keluar
macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ini ada yang ngatur ini. Kalau kamu tuh punya kotak, dibuka keluar semangka, dibuka lagi keluar durian, pasti kamu menyimpulkan mesti ada yang naruh ini. Nah, kan gitu kan? Ya, ini bumi ini seperti kotak. Oh, keluar semangka, keluar durian, keluar mangga, mesti ada yang naruh ini. Siapa yang naruh? Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk masalah agama. Kita pun diciptakan oleh Allah karena masalah agama, yaitu untuk amal agama. Akhirat diciptakan oleh Allah karena masalah agama, yaitu untuk membalas orang-orang yang amal agama, namanya surga di sana. Untuk menghukum yang tidak mau amal agama, namanya neraka. Dunia ini untuk agama, akhirat untuk agama. Kita untuk agama, maka kita harus pentingkan agama ini sampai akhir hayat kita. Supaya kita ini bisa mementingkan agama, maka perlu kita buat 4 kerja. Kalau 4 kerja ini ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa mementingkan agama, akhirnya bisa amal agama. Kalau kita amal agama, apa hasilnya? Hidup kita di dunia akan tenang dan tentram. Kemudian kita akan dikirim ke surga Allah, menjadi raja-raja di sana. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi raja-raja besar di surga Allah. Istana-istana dari emas, dari intan. Kemuliaan yang kekal abadi selama-lamanya. Hidup terus, nggak ada mati. Muda terus, nggak ada tua. Sehat terus, nggak ada sakit. Mulia terus, nggak ada hina. Gembira terus, nggak ada susah. Selama-lamanya. Jutaan tahun, triliun-triliun tahun, nggak ada habisnya. Apakah 4 kerja itu? Yang pertama kali kita buat suasana dakwah. Maksudnya suasana dakwah itu bagaimana? Senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita sampaikan bahwa kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rizki dari Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu dimulai dengan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, dakwah itu, kita ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Kita punya pimpinan semulia-mulianya pimpinan yang punya triliun-triliun keistimewaan. Itulah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dia ini adalah utusan Allah untuk membimbing kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Maka kita cintai beliau, kita amalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita nanti akhirnya berjumpa dengan beliau di surga Allah. Yang ketiga, dunia tidak lama, akhirat selama-lamanya. Kita ini dalam perjalanan menuju ke sana. Tambah hari tambah dekat ke sana. Kita itu setiap hari ke sekolahan, lama-lama sampai akhirat. Ke sawah, lama-lama sampai akhirat juga. Seluruh jalan yang ada di dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Jalan menuju kuburan. Inilah dakwah. Maka kita harus siap-siap untuk bangun akhirat. Ini 3 ini dakwah itu. Bicara bahwa kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rezeki dari Allah, kita harus taat kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, kita ini umat Rasulullah, semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul yang dibimbing langsung oleh Allah, kita ikuti kehidupan beliau. Yang ketiga, kita ini mau ke akhirat, siap-siap ke akhirat. Apa yang bermanfaat di akhirat kita buat, apa yang membahayakan di akhirat kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita harus buat suasana taklim, suasana ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama kali ilmu fadhail. Tiap hari baca kitab fadilah amal sebagaimana yang kamu baca waktu keluar itu, sehari setengah jam. Bersama keluarga, bersama teman-teman di masjid. Insya Allah
Untuk apa? Supaya kita ini sebagai hamba Allah dapat nasihat langsung dari Allah. Itulah kita fadilah amal. Kita ini umat Rasulullah, maka di situ kita dapat nasihat langsung dari Rasulullah SAW. Kita punya generasi ideal, generasi percontohan, yaitu para sahabat. Kita di situ dapat nasihat dari para sahabat. Kita ini punya orang-orang tua, yaitu para ulama, para wali-wali Allah. Di situ nasihat para ulama, para wali-wali Allah ada. Jadi dengan baca kita fadilah amal itu, kita mendapatkan nasihat dari pencipta alam semesta, nasihat dari Rasulullah utusan Allah, nasihat dari para sahabat murid-murid Nabi, nasihat dari para wali-wali dan para ulama-ulama. Sehingga hidup kita terarah. Kalau orang tidak ada taklim, hidupnya bingung. Saya itu mau ikut siapa? Bingung. Akhirnya ikut setan. Man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan, katanya para ulama. Orang yang tidak punya pimpinan, orang-orang lurus ini pimpinannya setan nanti. Maka kita harus buat suasana taklim di rumah sama keluarga kita, di masjid dengan teman-teman kita. Yang belum punya kita fadilah amal, usahakan beli. Itu kita penting untuk supaya hidup kita terarah. Terarah ini penting, bukan semua yang penting hidup yang terarah. Kita punya mobil, arahnya nggak jelas. Oh, masuk selokan, masuk jurang nanti. Hidup juga begitu. Walaupun mobil Mercedes, mobil mewah, tapi kalau nggak terarah, bahaya banget ini. Jenuh nabrak ya apa-apa nanti. Santri-santri pelajar, setiap habis zuhur ada program taklim di sekolahnya masing-masing. Ini kita sudah musyawarah dengan bapak-bapak guru kamu untuk membuat suasana taklim tiap habis zuhur di musola sekolahan masing-masing. Kamu ikut. Itu yang tahu, yang untuk sekolahan. Tapi kamu beli sendiri, kitab fadilah amal kamu baca di rumah dan di masjid. Insya Allah. Kemudian untuk membuat suasana taklim ini, kamu harus dekat dengan para ulama. Orang itu hidup itu harus punya ulama, punya guru. Kita ini hidup harus dekat dengan para ulama. Ulama itu apa toh? Tandanya ulama itu apa? Tandanya ulama itu yang dia punya sambung dengan tokoh-tokoh ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, ya itu. Itu tandanya ulama. Maka kalau ada orang ngaku ulama, kamu tanya, ilmu kamu itu dari Imam Syafi'i atau dari siapa? Oh, dari Imam Syafi'i. Oh, saya mau berguru dengan Bapak. Enggak, saya ini langsung autodidak belajar sendiri. Wah, saya enggak mau, Pak. Ini kacangan ini, Pak. Saya kalau mau beli mobil, ya mobil yang dari Jepang, yang pabrik besar. Kalau bikinan Temboro, saya enggak mau. Paling 3 hari sudah bodol nanti. Iya, agama juga begitu. Kita ambil agama ini dari orang-orang yang betul-betul diakui keahliannya di seluruh dunia. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali itu orang-orang yang diakui keilmuannya seluruh dunia. Kalau ada ulama kok nggak ikut mereka, itu bukan ulama itu. Dokter tapi nggak pernah ke fakultas kedokteran. Bahaya, nanti obat tikus dikasihkan kamu malah mati kamu nanti. Insya Allah. Hidup itu harus dekat dengan para ulama, para ustadz. Tapi saya pesan, ustadz yang nyambung dengan para imam. Yang nggak nyambung itu bahaya. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita harus buat suasana ibadah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Suasana ibadah itu untuk menanamkan dalam hati bahwa kita ini hamba Allah. Dalam keadaan sibuk, Allahu Akbar, pergi ke masjid, merasa saya ini hamba Allah. Tapi kalau waktu sibuk, Allahu Akbar, nanti ajalah. Nanti kita ini lama-lama tidak merasa jadi hamba. Maka bahaya ini. Kalau anak nggak merasa jadi anak, bagaimana kira-kira? Kalau murid tidak merasa jadi murid, bagaimana? Kalau rakyat merasa jadi presiden, bagaimana? Masuk penjara. Kalau hamba tidak merasa jadi hamba, kemana? Ke neraka.
Wong kamu itu hamba ciptaan Allah, kok nggak ngaku? Suruh sholat, ini hak asasi manusia Pak. Hak asasi manusia. Kepelindes sepur hak asasi manusia. Ini mau ke neraka ini kok hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu istilahnya orang kafir. Dibikin untuk merusak orang. Apa-apa hak asasi manusia. Nanti ada orang kecemplung sumur, hak asasi manusia. Minum narkoba, hak asasi manusia. Rusak jagat ini. Lama-lama maling, hak asasi manusia. Mukulin orang, hak asasi manusia. Mau telanjang bulat di jalan, kenapa ini kaki saya sendiri? Hak asasi manusia. Akhirnya jadi kucing semua. Ya, supaya tertanam rasa kita ini adalah hamba, perlu kita buat suasana ibadah, terutama sholat 5 waktu berjamaah. Usahakan sholat itu berjamaah, jangan sampai nggak berjamaah, karena kalau berjamaah mudah diterima oleh Allah. Kemudian puasa ini juga untuk menanamkan bagi kita ini hamba, keyakinan bahwa seluruh makanan di dunia ini milik Allah, dunia ini milik Allah. Kalau Allah nggak boleh makan, saya nggak berani makan. Nah ini rasa hamba ini akan wujud dengan ibadah. Suasana ibadah kita buat di masjid kita, di rumah kita, sholat, baca Quran. Suasana ibadah kita hidupkan. Yang keempat, supaya kita ini bisa mengamalkan agama, mementingkan agama, kita perlu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dimulai dengan senantiasa kita suka melayani orang. Jadi kalau ketemu orang itu ingin melayani, itu berkhidmat. Bahasa Arabnya berkhidmat. Kalau ketemu orang tua, pikirnya itu bukan mau minta uang, mau berkhidmat sama orang tua. Orang yang akhlaknya baik akan bernasib baik. Orang yang akhlaknya jahat nanti akan kejunggal suatu saat. Kalau ketemu ibu, jangan pikirannya mau menyusahkan ibu, mau menggembirakan ibunya. Setelah keluar 3 hari ini, kalau makan jangan rebutan tempe dengan adiknya. Lauk-lauk yang enak-enak untuk adik saya, untuk kakak saya sambel aja. Kenapa? Saya ingin akhlak yang baik, berkhidmat. Orang yang akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Orang yang akhlaknya jahat, doanya nggak makbul. Akhlak yang terpenting kepada orang tua, kepada teman-teman di sekolahan kita. Kalau kita ke sekolah, bawa pensil 2. Nanti barangkali ada temannya memerlukan, dipinjamin. Belajar akhlak. Bawa penggaris 2. Untuk apa? Barangkali ada yang ketinggalan penggaris, bisa dipinjamkan. Kalau enggak waktu puasa, pergi ke sekolahan, bawa permen 10. 5 untuk temannya, 5 untuk saya. Untuk apa ini kamu kok buat begini ini? Belajar akhlak biar doanya makbul. Insya Allah. Akhlak kepada guru kita. Akhlak kepada guru itu apa? Yang paling penting adalah bagaimana prestasi kamu belajar baik. Nanti guru kita akan senang. Jangan membuat pusing gurunya karena belajarnya tidak baik. Orang yang akhlaknya baik, maka dia ini akan makbul doanya. Ini kata Nabi ini. Dan akhlak kepada seluruh orang Islam. Nanti di rumah ke masjid, langsung ngepel masjid, bersihkan WC masjid. Kenapa kamu begini? Belajar akhlak, Pak. Loh, siapa yang ngajari kamu? Kemarin ikut keluar 3 hari. Loh, apa itu keluar 3 hari? Belajar akhlak. Belajar hubungan kepada Allah. Loh, kok bagus ya? Saya ikut, bisa nggak begitu? Bisa. Caranya bagaimana? Malam Jumat ke Temboro, terus keluar 3 hari. Insya Allah nanti masalah-masalah akan selesai dengan akhlak. Insya Allah, kan? Kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum. Kemudian
salaman sama ayahnya, ibunya, cium tangannya. Melihat orang tua dengan kasih sayang itu adalah satu ibadah. Melihat orang tua dengan kasih sayang adalah satu ibadah. Maka subhanahu wa ta'ala, dengan akhlak yang baik ini kita akhirnya bisa kerjasama mengamalkan agama, mudah mengamalkan agama. Kemudian anak-anak semua ya, kamu belajar di SMA perlu 3 tahun. Untuk belajar urusan-urusan kecil saja 3 tahun itu belum selesai. Belajar urusan kecil, urusan dunia ini yang hanya untuk 60 tahun, 70 tahun ini 3 tahun belum selesai. Mulai SMP 6 tahun, nanti perguruan tinggi 10 tahun. Untuk ngurus dunia ini kita perlu banyak waktu. Untuk ngurus akhirat 3 hari belum cukup. Untuk belajar ilmunya manusia itu perlu bertahun-tahun. Untuk belajar ilmunya Rasulullah, pimpinan dari seluruh manusia, belum cukup 3 hari, belum cukup. Maka perlu kita teruskan. Maka kamu semua saya undang resmi nih. Tiap malam Jumat saya undang ke sini untuk ngaji. Kalau malam Jumat dimulai dari habis asar itu sudah ada pengajian. Nanti habis maghrib juga ada lagi sampai isya. Boleh juga kamu terus itikaf di sini. Nanti habis sholat subuh langsung ke sekolahnya. Jadi bajunya, buku-bukunya langsung dibawa. Kalaupun nggak bisa ya habis isya bisa pulang. Untuk apa? Supaya kita ini hidup ini terarah mengamalkan agama, mati dapat ridho Allah, masuk dalam surga Allah. Itulah cita-cita orang yang berpikir, yang sayang sama anak, sama dirinya. Kalau orang hidup asal-asalan, pokoknya si penting urip, wah itu gawat. Gawat. Asal-asalan urusan dunia aja bahaya. Kamu pasang listrik asal-asalan, konslet, bahaya. Kamu nyupir mobil asal-asalan, nabrak. Kamu jadi pilot asal-asalan, jatuh pesawatnya. Urusan akhirat tidak boleh asal-asalan. Kita mesti ada kesungguhan. Nah, 4 suasana ini kita buat, dan supaya kita nggak lupa dengan pikir-pikir ini, kalau ada waktu, kalaupun tidak ada waktu, diada-adakan. Kalau nggak ada kesempatan, disempat-sempatkan. Ini setiap malam Jumat, di sini ada pengajian terus-menerus setahun penuh, nggak ada prainya. Kemudian yang terakhir, ya, saya pesan untuk Sanlat Putri sekarang ini. Ya. Sanlat Putri, mungkin kamu tidak bisa datang ke sini sering, tapi ini pesantren ini ada FM. Kamu bisa dengarkan ngaji saya itu habis asar, pagi juga ada. FM-nya apa itu alamannya? 105? Coba kamu hilangkan, saya nggak ngerti itu. 105,7 dengan 93,14, 2 stasiun. Insya Allah ya, supaya pikir-pikir agama ini tidak lali kita, tidak lupa. Kemudian yang terakhir, nanti setelah ini kita akan zikir pagi petang sejenak. Terus kemudian bapak-bapak guru salaman dengan saya. Untuk apa ini salaman ini? Karena Nabi mengatakan orang Islam yang bersalaman dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Saya sebetulnya ingin salaman dengan semuanya, tapi nanti terlalu panjang. Saya salaman dengan bapak gurunya saja. Setelah itu bapak guru salaman dengan muridnya dari sekolahan masing-masing. Nyambung biar. Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Nabi mengatakan barang siapa salaman dengan aku, atau salaman dengan orang yang pernah salaman dengan aku, atau salaman dengan orang yang pernah salaman dengan aku, sampai hari kiamat dia nanti akan lurus hidupnya. Jadi kita salaman dengan orang Islam, niatnya biar nyambung dengan Rasulullah itu. Insyaallah ya. Sekarang kita mulai zikir pagi petang dengan istighfar dulu. Dalam satu hadis dikatakan akan bergembiralah
orang yang melihat nanti di akhirat, di catatan amal dia ini banyak istighfar. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa senantiasa istighfar, Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahannya dan Allah akan beri rizki tanpa disangka-sangka. Dalam Quran dikatakan, kalau kamu istighfar, Allah akan kasih kamu anak laki-laki, rizki yang mudah. Kemarin itu ada orang Kalimantan datang sini. Saya ini sudah 14 tahun kawin gak punya anak Pak Kiai, bagaimana? Kamu banyak istighfar, tiap hari 1000 kali. Saya bilang gitu. Belum ada 1 bulan sudah hamil istrinya. Kemarin kesini anaknya sudah digopong kesini. Istighfar. Kamu dan saya belum punya istri kok istighfar? Iya. Kamu istighfar dulu, nanti insya Allah dikasih istri, terus dikasih anak. Insya Allah ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti di padang mahsyar, ketika seluruh manusia berkumpul, semua orang itu mencari Rasulullah, ingin dapat syafaatnya Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling banyak baca selawat. Kita baca selawat agar nanti kita bisa mendekat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 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 ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita akan baca tasbih. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan tasbih itu ada tolak balak yang terbesar. Kalau perkara sudah dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, itu mesti ada Qur'annya, mesti ada hadisnya. Kesimpulannya begitu. Kalau sudah kata Imam Syafi'i itu mesti bisa yang dalile gitu. Jangan kamu tanya dalilnya lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa
الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. لهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن